Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup dengan anggota kelompok 1. Dinda Islamiyah, 2. Vela Anput Elektrika, 3. Nadila Moni Munifah, 4. Narahita Radia Daneswara, 5. Silma Safira Zulfalayla. Permasalahan lingkungan hidup. Pengertian. A. Pengertian lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. B. Pengertian permasalahan lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Environmentalisme, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960, fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Beberapa permasalahan lingkungan hidup. A. Limbah B3 atau bahan berbahaya atau beracun adalah sisa suatu usaha atau sisa produksi yang berbahaya dan beracun sehingga akan membahayakan lingkungan hidup. Contoh, sisa kemasan, oli bekas, tumpahan minyak, dan sisa produksi. Berikut adalah contoh gambar limbah B3. B. Pencemaran air. Air merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang berada di dunia ini memerlukan air bersih untuk kehidupan mereka. Namun menurut laporan World Development Report atau WWDR, setiap harinya sekitar 2 juta ton sampah mencemari wilayah air bersih. Pencemaran ini mengakibatkan kelangkaan air bersih sehingga bergantung pada air yang tidak bersih. Nah, di bawah ini contoh gambar pencemaran air. C. Kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon ini disebabkan oleh CFC atau chlorophyll fluorocarbon. Merupakan bahan yang biasa digunakan untuk kulkas, AC, dan pendorong aerosol pada parfum. Nah, di bawah ini contoh gambar kerusakan lapisan ozon. D. Pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Pemanasan global ini disebabkan oleh efek rumah kaca dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, penebangan hutan, dan sebagainya. Dampak dari pemanasan global yaitu seperti gambar di bawah ini. Pemutihan terumbu karang, perubahan musim tidak menentu, es mencair, dan cuaca ekstrim. E. Menipisnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah tingkat variasi bentuk kehidupan dalam suatu spesies, ekosistem, bioma, atau planet tertentu. Bukti menipisnya keanekaragaman hayati ini misalnya pada tahun 1980 hingga sampai tahun 1995, negara-negara berkembang telah mengalami kehilangan sekitar 200 juta hektar hutannya. Sedikitnya 3.246 spesies seperti badak Jawa dan harimau Sumatera berstatus kritis. Lalu sekitar 31.000 tumbuhan dan hewan mengalami ancaman punah. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang sangat penting, misalnya masalah penebangan hutan dan penebangan liar. Indonesia rawan masuknya limbah B3, kondisi aliran sungai atau das sangat kritis, dan permasalahan ancaman punahnya spesies hewan dan tumbuhan. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi di bumi ini berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Adapun prinsip-prinsip sederhana pelestarian lingkungan yang perlu kita lakukan yaitu 1. Mengurangi eksploitasi atau reduce, 2. Menggunakan kembali atau reuse, 3. Mendaur ulang atau recycle, 4.
memulihkan kembali atau recovery. Dan yang kelima yaitu memperbaiki kembali atau reserve. Usaha pelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pelestarian hutan. 2. Pelestarian tanah guna mempertahankan kesuburannya. 3. Pelestarian udara. Dan yang terakhir yaitu pelestarian laut dan pantai. Untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, pemakaian sumber daya alam harus lebih bijaksana, antara lain dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Membuat rumah dengan metode keberlanjutan, misalnya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan memfasilitasi hemat energi. 2. Menggunakan energi yang terbarukan dan tidak merusak lingkungan, misalnya biomasa, panas bumi, angin, air, dan matahari. 3. Menggunakan sistem pertanian organik agar pencemaran lingkungan hidup seperti eros tanah, degradasi lahan, limbah kimia bisa berkurang. 4. Dalam bidang transportasi, dibutuhkan transportasi publik yang tepat waktu, aman, dan nyaman agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke umum. 5. Menggunakan air lebih efisien agar bisa menggunakan air secara berkelanjutan, misalnya menggunakan alat-alat yang hemat air, menampung air hujan, dan lebih peduli dalam penggunaan air sehari-hari. 6. Mengolah limbah dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang, menggunakan kembali benda-benda yang masih bisa digunakan, dan melakukan daur ulang. Pembangunan komunitas yang menerapkan prinsip pembangunan keberlanjutan akan dibacakan oleh Silma. Masyarakat yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau sustainable society sangat perlu dibangun dan dikembangkan. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan alam yang semakin memprihatinkan. Membangun sustainable society tidak hanya tanggung jawab aparat, namun juga harus dimulai dari setiap individu. Sustainable society harus selalu mencari usaha untuk melestarikan lingkungan agar dapat terus dinikmati dan memahami benar bahwa tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa lingkungan yang sehat. Terdapat 4 prinsip etika berkelanjutan untuk mendasari etika sustainable society, yaitu sebagai berikut. A. Sustainable society memegang teguh etika bahwa bumi ini memiliki sumber-sumber yang terbatas dan digunakan oleh semua organisme. B. Manusia merupakan bagian dari alam dan juga merupakan subjek dari hukum-hukum alam dan tidak kebal terhadap hukum alam. C. Manusia yang berhasil merupakan manusia yang mampu bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan alam, bukan manusia yang mendominasi alam. D. Memegang prinsip yang tegas bahwa ekosistem yang sehat, yang berfungsi baik adalah sangat penting untuk semua bentuk kehidupan. Menurut James Gabarino, terdapat 4 faktor untuk menentukan terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. 1. Koreksi pola kependudukan yang kurang mendukung. 2. Adanya keadaan yang menawarkan prospek jangka panjang bagi terciptanya keadilan. 3. Gaya masyarakat kota yang industrinya harus disesuaikan guna pengembangan manusia jangka panjang. 4. Mengarahkan inovasi teknologi dengan cara menciptakan substitusi yang melimpah dari sumber daya alam yang langka. Tujuannya adalah untuk mengurangi faktor pembatasan sumber daya alam. Adanya masyarakat berkelanjutan ini diharapkan akan memperkuat landasan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan, partisipasi komunitas masyarakat sangat dibutuhkan, bahkan dijadikan sebagai unsur mutlak. Dan pembangunan berkelanjutan tersebut terdapat siklus hubungan yang kompleks, yaitu antara produksi, pendapatan sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Hal ini berarti pembangunan berkelanjutan diharapkan akan mencapai tingkat pendapatan yang lebih baik, distribusi pendapatan yang seimbang, lingkungan hidup yang terpelihara, dan partisipasi komunitas masyarakat yang aktif.
Partisipasi aktif komunitas masyarakat yang lebih besar akan berdampak positif untuk keberlangsungan proses pembangunan. Hal ini karena komunitas masyarakat jadi tidak bergantung pada program-program yang diberikan oleh pemerintah. Potensi komunitas masyarakat perlu ikut dikembangkan, seperti berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan potensi serta ketidakpuasan terhadap kondisi sehingga memotivasi masyarakat untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dari lembaga kemasyarakatan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan kondusif, sehingga tercipta komunitas masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini, lembaga kemasyarakatan hanya memberikan pelayanan dan bantuan materi, sedangkan yang merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan melestarikan adalah komunitas masyarakat itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.